Namaku Raden Mas Permadi. Aku ingat hari itu. Semarang, 1925. Di sebuah gang sempit bernama Gang Gambiran, dua tokoh masyarakat Tionghoa, Tan Sing Hui dan Li Kim Ching, datang dengan sebuah gagasan yang sederhana tapi berdampak besar. Mendirikan poliklinik Tionghoa, tempat berobat murah untuk seluruh kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Aku dan Dr. Raden Ngamdani menjadi dua dokter awal yang berpraktik di sana. Kami beruntung bisa mendapatkan uluran tangan Dr. Tan Ping I yang kala itu baru saja kembali dari Belanda. Dari sini, langkah-langkah kecil kami menjadi lebih terarah. Rakyat membantu rakyat. Pengusaha membantu tetangganya. Tenaga kesehatan mengabdikan ilmunya. Kami belajar satu hal, kesehatan tak mungkin berdiri sendirian. Ia tumbuh dari semangat gotong royong. 1930. Zaman tak selalu ramah. Kami menghadapi tantangan pendanaan dan operasional. Obat-obatan tak selalu tersedia. Peralatan terbatas. Tapi kami punya kepercayaan. Selama masih ada orang yang percaya pada kebaikan, layanan ini akan terus berjalan. Dan benar, poliklinik bertahan, pelan tapi pasti. Pada 25 November 1932, kami bahkan berhasil pindah ke gedung permanen setelah 7 tahun lamanya menempati rumah sewaan. Pada 1947, dalam suasana perang, kami mendirikan Rumah Sakit Darurat Chung Cheng I Yuan sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan kesehatan, khususnya di sektor ibu hamil dan anak-anak. Melompat ke 1951, poliklinik kami bertransformasi menjadi Rumah Sakit Telogorejo, lalu pada 1962, status Telogorejo resmi berganti menjadi perkumpulan, hingga berubah menjadi yayasan pada 1965. 1976, banjir besar, air naik, ruang-ruang pasien terendam, pelayanan terganggu. Itulah hari ketika kami diuji. Apakah pelayanan kesehatan akan berhenti saat bencana datang? Jawabannya, tidak. Kami berbenah. Organisasi ditata, infrastruktur diperkuat, kami belajar dari air bah untuk jadi lebih tangguh di masa depan. Akhir 1980-an menuju 1990-an, kami menorehkan tonggak klinis. Program bayi tabung IVF awal di Jawa Tengah, penguatan layanan jantung dan bedah saraf, termasuk kasus Parkinson. Kami juga melakukan transplantasi ginjal dan sumsum tulang belakang. Ini lebih dari prosedur medis. Ini tanda bahwa keberanian dan ilmu pengetahuan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Namun periode 1990-an juga bukan tanpa masalah. Penyesuaian standar mutu, SDM, dan efisiensi di tengah krisis memaksa kami menata ulang layanan unggulan agar tetap berkelanjutan. Setelahnya, kami pun memutuskan untuk berlari. 2005, kami menyusun master plan. Ini bukan sekadar gambar gedung, tetapi kompas yang menuntun kami untuk memperkuat budaya kerja, tata kelola, dan arah masa depan. Di atas kertas itu, kami menuliskan mimpi agar Telogorejo tidak hanya tumbuh, tetapi juga harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. 2012, kami memperbarui identitas. Semarang Medical Center RS Telogorejo. Ini bukan hanya pergantian nama, ini adalah komitmen untuk melayani dengan standar modern tanpa meninggalkan nilai-nilai pengabdian yang telah ditanamkan sejak 1925. 2013 dan bertahap sesudahnya, pembangunan dan renovasi berjalan. Gedung-gedung baru berdiri, peralatan dimutakhirkan. Tapi kami tahu, bangunan hanyalah cangkang. Yang membuatnya bernyawa adalah orang-orang di dalamnya. 2016, kami memperkuat Centers of Excellence, COE, dan Fondasi Digitalisasi. 3 yang menonjol, Telogorejo Fertility Center, IVF, layanan satu pintu dari konsultasi hingga laboratorium embriologi, meneruskan jejak program IVF kami. Telogorejo Heart Center, diagnostik, intervensi, hingga bedah jantung dengan perawatan intensif yang terstandar. Telogorejo Neurocenter, bedah saraf presisi, termasuk teknik stereotaktik, Parkinson,
layanan stroke terpadu, dan neurorehabilitasi. Semua ini kami tempuh demi satu kata yang tak pernah lekang, mutu. 2017 sebagai langkah awal fondasi digitalisasi dengan meluncing mobile apps MySMC. ...2018 menunjukkan dukungan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup, kami membuka SMC Healthy Lounge. Transformasi digital kami mulai menggunakan EMR Outpatient serta mengintegrasikan pembayaran digital. 2019 memperkuat digitalisasi dengan mengimplementasikan EMR Inpatient. 2020 dilanda pandemi COVID. Kami semua tahu rasanya, ketakutan, kehilangan, harapan yang diuji. Namun justru di saat itulah kami melihat cahaya. Relawan datang, donatur menyokong, masyarakat saling menopang. Untuk membantu program vaksinasi, kami mendirikan klinik vaksin. Pada HUT 99 Telogorejo, guna mengenang nakes yang gugur, akhirnya kami membangun Wall of Humanity. Sebuah dinding untuk menghormati mereka yang membantu kami bertahan di masa paling sulit. Ia bukan dinding dari batu, ia dibangun dari kepedulian. Masa depan rupanya butuh kecepatan dan keakuratan. Kami di tahun 2021 melakukan percepatan digitalisasi dengan melakukan integrasi EMR dengan Laboratorium Information System serta sistem PACS radiologi. 2022, kami menghadirkan Digital Corner, melakukan integrasi IMR 1 Sehat dan iCare BPJS. 2023, kami menambahkan integrasi Vital Sign untuk data akurat dan real time. Kami juga membuka Speedy Lab dengan tagline Fast Response, Easy Access, Same Day Result. 2024, di sektor rehabilitasi medik, kami memperkenalkan Romeo, robot yang membantu pasien stroke dan cedera otak, melatih gerak secara presisi, konsisten, aman. Di saat yang sama, klinik anak terintegrasi di lantai 9, kami hadirkan ulang dengan wajah yang ramah keluarga, karena kunjungan pertama seorang anak ke rumah sakit seharusnya tidak menakutkan. Serta menerapkan ICCA untuk menggantikan flowsheet manual di ICU, dan pembaharuan klinik hemodialisa untuk kenyamanan pasien saat cuci darah. Kemudian mengimplementasikan KRIS untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi layanan pembayaran. 2025, Klinik Opjin dan Embriologi kami rebranding sebagai layanan satu pintu. Tak lupa, kita juga resmi meraih validasi HIMSS Emram tingkat 6. Dan tahun ini, Telogorejo genap 100 tahun. Bukan capaian instan 2025, melainkan buah perjalanan panjang. Pengakuan sebagai salah satu dari 12 rumah sakit terbaik di Indonesia untuk layanan jantung, keberhasilan operasi batang otak dan operasi stereotektik, dan ratusan kelahiran melalui IVF. Di sisi kemanusiaan, CSR terus berjalan, dan tahun ini kami menggelar 100 operasi gratis. 100 tahun dari gang kecil yang sempit menjadi SMC RS Telogorejo yang modern. Dari wabah hingga pandemi, dari pisau bedah hingga robot rehabilitasi, dari pencatatan kertas hingga rekam medis digital. Apa yang tidak berubah? Tujuannya. Sejak 1925, tujuan kami hanya satu, kemanusiaan. Jika kau bertanya, apa rahasia Telogorejo? Aku akan menjawab keberanian untuk memulai, ketekunan untuk bertahan, dan kerendahan hati untuk belajar. Dan semua itu tidak pernah dilakukan sendirian. Malam ini di usia seabad, izinkan aku seorang dokter dari masa lalu menyapa kalian dari ingatan yang baik. Aku Mas Permadi. Ini kisah kita. Ini Telogorejo. Dan inilah awal baru dari abad kedua rumah sakit ini.